jasa kurir terpercaya yang sudah menyediakan layanan COD. Yang pertama ada Kantor Pos, kemudian Ninja, JNT, dan JNE. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan pagi, siang, sore, malam. Ya, apa kabar seller? Apa kabar penjualan di zaman sekarang? Nah, saya sebagai seller di sini ya, saya akan menginformasikan tentang fitur layanan COD reguler ya, yang mana sudah disediakan oleh banyak jasa kurir terpercaya. Nah, di konten kali ini saya hanya menginformasikan 4 jasa kurir terbesar alias 4 jasa kurir terpercaya yang sudah menyediakan layanan COD. Tapi sebelum saya teruskan, alangkah baiknya buat teman-teman klik like, komen, dan subscribe ya. Nah guys ya, 4 layanan jasa kurir ini, yang pertama ada Kantor Pos, kemudian Ninja, JNT, dan JNE. Nah, saya akan jelaskan plus minusnya. Baik, langsung aja yang pertama biar tidak terlalu lama ya. Yang pertama ada di Kantor Pos. Nah, untuk Kantor Pos, sepenglihatan saya, Kantor Pos sudah menyediakan layanan COD secara reguler. Itu pertama kali ya dari jasa kurir lain. Memang jasa kurir lain sudah memulai, tapi via marketplace terpilih gitu kan, tidak secara reguler. Nah, Kantor Pos paling pertama menurut saya ya. Nah, caranya untuk daftar di Kantor Pos sangat mudah ya. Jadi teman-teman langsung aja datang ke customer service Kantor Pos. Tapi sebelum kalian datang ke customer service Kantor Pos itu, jadi teman-teman download dulu aplikasi Kiposin aja di Play Store dan aplikasi Postpay. Nah, apa saja keunggulan dari 2 aplikasi ini? Jadi Kiposin aja ini untuk nanti input data penjualan kita, kayak alamat penerima, pengirim gitu kan. Nanti di sini di inputnya. Dan Postpay ini adalah untuk menerima uang kita yang masuk dari penjualan kita gitu kawan ya. Nah, kalau sudah di-download baru teman-teman datang langsung ya. Kalau mau lebih enak, isi dulu, daftarin dulu di rumah, nanti verifikasi langsung ke CS. Jadi di CS itu sebetulnya hanya verifikasi aja gitu ya. Jadi biar tidak terlalu lama ngantri. Nah, kemudian untuk sistem dari layanan COD Kantor Pos, jadi masalahnya itu di ongkir ya menurut saya. Jadi ongkir di Kantor Pos itu kita memang ongkir itu dihitungkan dari penjualan ya, dihitung dengan harga jual maksudnya gitu. Tapi sebagai seller kita wajib menalangi dulu gitu kan, bayar dulu di awal ongkir, kemudian nanti akan diganti dari harga penjualan gitu. Ya, nah untuk admin COD-nya itu di Kantor Pos hanya memberikan 1%. Itu untuk harga barang 150 ke atas itu dihitung 1%. Tapi untuk di harga 150 di bawah 150.000 itu di adminnya cuman 1.500 gitu. Nah, untuk pencairannya tidak lama guys ya. Jadi begitu barang sampai itu tergantung kurir. Kalau kurir langsung store ke loket langsung cair masuk ke Postpay. Tapi kalau misalkan kurirnya ada keterlambatan, biasanya besoknya sudah langsung cair itu ya kalau di Kantor Pos. Dan untuk retur juga tidak itu ya, tidak ribet kalau menurut saya. Retur langsung cepat sampai gitulah, cepat sampai. Tapi ya ada minusnya, biasa ya, kalau saya sendiri sebagai seller merasakan suka ada keterlambatan barang sampai ke penerima gitu. Tapi minim retur ya, itu kelebihannya.
Oke, yang kedua ya, ada di jasa layanan Ninja. Nah, Ninja sudah menyediakan layanan COD secara reguler tanpa marketplace ya. Nah, untuk pendaftarannya teman-teman langsung aja datang ke kantor Ninja terdekat ya. Mau itu di agen, mau itu ke pusat, itu bisa ya. Mereka mungkin langsung biasanya langsung melayani gitu. Nah, pendaftarannya tidak ribet ya, cukup hanya menggunakan KTP seperti biasa ya. KTP, NPWP itu dibutuhkan, kemudian buku rekening. Nah, nanti untuk Ninja itu sendiri difotoin ya, biasanya difotoin, nanti diupload ke user yang akan kita buat, dan tidak banyak persyaratan ya. Kalau menurut saya di Ninja tidak banyak persyaratan, begitu daftar langsung jadi user, tidak menunggu lama ya, sekitar 1 harian lah, besoknya udah jadi itu user gitu. Enak ya kalau di Ninja. Nah, untuk admin yang diberikan oleh Ninja untuk layanan COD itu cuma 3% ya, 3% dihitung dari harga penjualan ya, itu 3%. Dan untuk retur di Ninja itu kena biaya ya, kena biaya penambahan ya, selain di luar dari admin COD. Jadi memang untuk ongkir ke Ninja itu di awal tidak bayar, karena resi yang keluar dari user COD kita itu berbentuk crowd booking gitu kan. Makanya di awal tidak dipungut biaya ongkir. Jadi nanti ongkir akan dipotong dari harga penjualan secara otomatis gitu. Nah, untuk retur itu sendiri nanti akan ada biaya tambahan, biaya retur. Kalau untuk Pulau Jawa setahu saya itu 5.000 ya. Kalau untuk Sumatera itu 10.000 ya. Kemudian Kalimantan, Sulawesi itu kena 15.000. Dan kalau untuk ke luar pulau timur ya, ke timur itu biaya tambahan retur sekitar sebesar 20.000 ya. Jadi kena lagi beda-beda gitu kawan. Ya, kemudian apa lagi ya? Kan untuk COD itu memberikan diskon ongkir sebesar 10% buat seller gitu kan. Jadi ya, kalau menurut saya walaupun biaya retur tambahan segitu, nanti akan ketutup dengan diskon 10% itu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau menurut saya. Nah, untuk pencairan di Ninja itu sekitar seminggu sekali ya, dari pencairan barang yang sudah diterima gitu. Jadi seminggu sekali pencairannya akan masuk langsung ke rekening secara otomatis ya, akan masuk ke rekening kita yang sudah didaftarkan itu. Yang ketiga itu ada di JNT ya. JNT juga sudah menyediakan layanan COD secara reguler ya. Biasanya JNT itu menyediakan COD di marketplace kayak Shopee ya. Nah, tapi sekarang karena sudah terlalu banyak persaingan mungkin ya, jadi JNT juga menyediakan secara reguler ya. Daftarnya tidak ribet, gampang. Jadi teman-teman langsung aja datang ke kantor JNT drop point ya, lebih baiknya drop point gitu. Kalau ke agen juga mungkin bisa gitu ya. Jadi datang aja, temuin, kalau ada orang yang kenal lebih enak gitu kan. Tapi biasanya yang menerima atau melayani fitur-fitur COD itu sales JNT-nya. Nah, langsung aja datang ke sana, bilang mau daftar COD. Nah, untuk daftar COD di JNT sama ya, tidak ribet seperti Ninja. Cuman butuh KTP, NPWP, KK yaitu difotoin. KK difotoin, kemudian tabungan difotoin untuk didaftarkan ke pusat JNT-nya. Nah, nanti setelah data kita dikirimkan ke JNT itu langsung kita langsung belum punya user gitu kan. Nah, dari setelah pengiriman pengiriman data itu menunggu sekitar 3 harian ya. 3 harian kemudian kita datanglah, itu surat-surat yang harus ditandatangani, surat perjanjiannya. Nah, dari sana habis tanda tangan, kemudian datang lagi, nunggu lagi kita sekitar 3 harian lah.
3 harian lagi untuk dapat user COD JNT gitu. Nah, untuk sistem COD di JNT ya, menurut saya ini banyak banget keunggulannya. Untuk admin juga cuman 1,5%. Biaya penanganannya cuman 1,5%. Itu di JNT gitu kan. Itu di JNT 1,5%. Nah, kalau untuk retur itu se-Indonesia JNT itu cuman minta 5.000 biaya returnya. Se-Indonesia 5.000 cuy. Murah menurut saya ya. Dan untuk ongkir juga itu tidak bayar di awal karena bentuknya sama kayak Ninja, yaitu kode booking. Jadi nanti akan dipotong secara otomatis di ya ada penagihan setiap per bulan sekali, atau ya katanya per bulan sekali ada penagihan, itu berikut ongkir, kemudian biaya retur dan biaya penanganan gitu. Jadi nah penagihannya itu langsung muncul nanti di email kita gitu. Katanya gitu, katanya seperti itu. Saya juga udah bikin tapi belum jadi cuy. Gitu. Kemudian apa lagi? Nah, untuk diskon, ada potongan ongkir ya di JNT menyediakan potongan ongkir lumayan gede ya, sebesar 40% gitu. Tapi ada syarat tertentu gitu untuk JNT biasanya. Tergantung kantor JNT terdekat gitu kan. Tapi kebanyakan JNT syarat tertentunya yaitu harus minimal kiriman itu 30 kiriman ya ke atas. Karena di JNT apa sih, nantinya akan diajukan kembali yaitu printer thermal gitu kan. Untuk seller dikasih printer thermal gitu. Tapi kalau misalkan kita butuh layanan JNT, apalagi kalau misalkan ada temen di JNT, ya itu lebih baik. Jadi walaupun kiriman kita belum nyampe segitu 30 ke atas ya, 30 kiriman ke atas, kita bisa minta ya bikinin user dengan ketentuan printernya printer biasa gitu kan. Printer di rumah. Untuk pencairan di JNT itu sekitar seminggu 3 kali ya. JNT itu seminggu 3 kali. Nah, kalau misalkan ada keterlambatan, yang namanya sistem kan kita tidak ada tahu katanya. Biasanya ya suka ada 2 kali dalam seminggu itu kan. Kalau misalkan ada keterlambatan, gangguan sistem dan lain-lain, itu 2 minggu sekali gitu. Seminggu 2 kali maksudnya, salah. Seminggu 2 kali baru ada pencairan gitu. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu jasa kurir JNE ya. Nah, JNE juga sudah menyediakan layanan COD secara reguler. Cuman kalau menurut saya di JNE itu agak ribet ya. Karena gimana ya, untuk daftarnya langsung kita harus mendatangi customer service ke pusat langsung gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau ke agen juga paling ya nitip ngedrop gitu kan. Kalau misalkan mau lebih cepat langsung aja ke pusat. Tapi ada yang harus kita bawa kalau misalkan mau datang ke kantor JNE. Jadi yang harus kita bawa itu fotokopi KTP, fotokopi tabungan ya, dan NPWP, fotokopi, pokoknya semua fotokopiannya harus dibawa. Dan harus juga punya kartu JLC. Dan kalau misalkan kita tidak punya kartu JLC yaitu yang member, kalau belum punya nanti akan dibikinkan oleh JNE. Dan itu kalau untuk bikin kartu JLC-nya lumayan menyita waktu yang lumayan lama ya, sekitar 1 bulanan itu baru selesai ya. Kartu JLC-nya. Nah, kalau udah persyaratan udah komplit, kartu JLC ada, baru kita diproses isi data dan lain-lain ya. Isi data dan lain-lain, nanti akan dapat user sendiri gitu kan. Nah, untuk JNE sebetulnya saya tidak banyak yang diketahui gitu kan. Nah, jadi untuk pencairan di JNE itu sekitar 14 hari 2 minggu ya, lumayan. Kalau di JNE itu lama ya, 4 minggu 2 minggu 14 hari ya. Nah, untuk ongkir
Itu tergantung cabang-cabang terdekat kita ya. Kalau misalkan udah langganan, mungkin bisa ya. Ongkirnya itu bayar nanti setelah barang cair atau dipotong langsung dari harga penjualan. Tapi kadang ada juga yang yang mengharuskan ongkir bayar di awal ya. Kalau ya JNE seperti itu. Jadi ada yang menyediakan bayar di awal, ada juga yang nantinya dipotong setelah pencairan gitu. Tapi kalau misalkan ada retur, kalau kita bayar di awal otomatis ya ongkir tidak akan bayar lagi gitu. Tapi kalau kita bayarnya nanti itu akan tetap bayar gitu. Kalau misalkan ada barang retur, ongkirnya tetap kita harus bayar gitu ya.